namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah setia, ku mau cinta yang dicintamu. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolongku Tuhan, memikul salibmu. Tuhan pimpin namu sempurna. Dalam kota besar atau dalam rimba, jiwa sama berharga di matamu. Kemana saja ku telah sedia, ku mau cinta yang dicintamu. Sekarang saya akan menyampaikan firman hari ini tentang pertobatan. Saudara-saudara, tema seluruh kitab suci hanya adalah satu. Kristus juru selamat umat manusia. Dan Kristus diutus dari surga. Firman jelma menjadi daging, supaya berada di tengah-tengah kita, diam di tengah-tengah kita, dengan membawa anugerah dan membawa kebenaran dari surga ke dalam dunia. Dan melalui Kristus datang ke dalam dunia, maka Allah mengharapkan manusia bertobat, kembali beriman melalui Kristus, dan kembali berdamai dengan Tuhan Allah. Itulah sebab Alkitab berkata, kembalilah kepadaku ya anak-anakku. My son, you should return to me. Apakah artinya kembali kepadaku? Apakah artinya engkau datang kepadaku? Berarti bertobat. Pertobatan berarti meninggalkan dosa dan datang beriman kepada Yesus Kristus. Kalau pertobatan meninggalkan dosa tapi tidak datang kepada Yesus Kristus, itu pertobatan yang tidak sempurna. Sebaliknya, kalau pertobatan datang kepada Kristus tapi tidak meninggalkan dosa, itu pertobatan yang palsu. Begitu banyak orang Kristen menjadi Kristen bukan karena pertobatan, tetapi karena dilahirkan di dalam keluarga Kristen.
Karena Bapak Kristen, maka saya Kristen. Karena Bapak Kristen, maka saya Kristen. Sebab saya dilahirkan di Minahasa, maka saya orang Kristen. Saya dilahirkan di Tapanuli, maka saya orang Kristen. Saya dilahirkan di Toraja, maka saya orang Kristen. Saya dilahirkan Mojowarno, maka saya orang Kristen. Saya dilahirkan di kota-kota dan provinsi-provinsi Kristen, maka orang Kristen. Alkitab tidak pernah mengakui orang-orang seperti ini sebagai orang Kristen yang sejati. Orang Kristen bukan karena dilahirkan oleh orang Kristen. Orang Kristen karena dilahirkan kembali oleh Rohul Kudus. Amin. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen bukan karena engkau dilahirkan di keluarga Kristen. Kalau orang Kristen dilahirkan di dalam keluarga Kristen, berarti asal engkau menikah sama orang Kristen, pekerjaan Tuhan sudah akan bertumbuh, gereja akan bertambah, tidak usah penginjilan lagi, karena Kristen bisa melahirkan Kristen. Tapi Alkitab berkata berkita, orang Kristen tetap melahirkan orang berdosa. Karena dari tubuh melahirkan tubuh. Yang dari tubuh itu tubuh adanya. Hanya yang dari roh itu roh adanya. Inilah kalimat yang Yesus Kristus berkata kepada Nikodemus yang tercantum di dalam kitab Yohanes pasal ketiga ayat ke-5, 6. Saudara-saudara, yang dari daging itu daging adanya. Yang dari roh itu adalah roh. Barang siapa diperatakan oleh Roh Kudus, orang itu adalah orang yang menjadi orang Kristen yang sejati. Bukan karena engkau dilahirkan di dalam keluarga Kristen, maka engkau otomatis menjadi orang Kristen. Kalau demikian, Billy Graham berkata, enak aja kalau dilahirkan di dalam garasi, langsung jadi mobil dong. Orang dilahirkan garasi tidak menjadi mobil. Orang dilahirkan oleh ibu bapa yang berkedagingan tidak menjadi orang Kristen. Orang Kristen menjadi orang Kristen karena dilahir kembali oleh Roh Kudus. You are not born again by the Holy Spirit. You will never see the kingdom of God. If you are not born again by Holy Spirit, you will never enter into the kingdom of God. Orang yang tidak dilahirkan oleh Roh Kudus tidak akan melihat kerajaan Allah. Orang yang tidak dilahirkan Roh Kudus, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Apalagi penipuan-penipuan, khotbah-khotbah yang seperti benar tapi tidak benar. Pokok panggil nama Tuhan, Tuhan sebut, mulutmu sebut Tuhan, Tuhan engkau akan diselamatkan. Di dalam Roma pasal 10 memang mengatakan everybody call upon the name of God, Lord, you will be saved. Memang dicatat seperti itu, tetapi artinya itu apa? Tidak dijelaskan oleh banyak pendeta yang tidak bertanggung jawab. Saudara-saudara, to call upon God, Jesus my Lord. Ini artinya apa? Ini artinya engkau siap untuk dibunuh oleh orang Romawi. Paulus mengatakan kalimat ini di dalam buku kitab Roma. Kepada orang di Roma, kepada orang di bawah kitab Roma, orang berada di bawah kerajaan Romawi, mereka mengetahui satu undang-undang dasar. Setiap anggota warga negara kerajaan Romawi adalah langsung dimiliki oleh kaisar. Jadi kaisar mempunyai hak di atas diri setiap penduduk. Dia mau membunuh engkau, engkau tidak boleh menghindarkan diri. Dia mau mengutus engkau ke tempat yang jauh, engkau tidak bisa tolak. Karena raja mempunyai hak sertifikat hak milik atas setiap pribadi yang berada di dalam kerajaan Romawi. Itu sebab kalau engkau menyebut dia kaisar, engkau harus menyebut dia sebagai Tuhanku. Kyrios di dalam bahasa Greka, Kyrios adalah Tuhan. Maka orang-orang di bawah kerajaan Romawi semua harus menyebut kaisar sebagai Tuhan, Tuhan, my Lord, my Lord, my Master. You own me, you own my body, my soul, and everything because I belong to you. You are my Lord, you are my Master. Engkau Tuhanku, engkau pemilikku.
Tetapi di dalam kerajaan Romawi yang wilayah begitu luas, yang penduduknya begitu banyak, terdapat satu provinsi yang namanya Provinsi Yudea. Di dalam provinsi itu ada satu ibu kota yang namanya Yerusalem. Dan di dalam orang-orang Yahudi, orang-orang provinsi Yudea, orang-orang Yerusalem, mereka tidak mau panggil Kaisar Tuhan. They will not call Caesar as Lord because they already put this name for the God in heaven. Karena mereka sudah menyebutkan Allah sebagai Tuhan. Jehovah, Adonai, Kyrios, Tuhan. Ini hanya dimiliki oleh Sang Pencipta langit dan bumi, Sang Pengwayu kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru, Sang Penebus untuk membawa umatnya kembali menjadi anak-anak Dia untuk abadi. Saudara-saudara, orang-orang Kristen dan orang-orang Yahudi, mereka memanggil Tuhan, Tuhan hanya kepada Allah yang Maha Esa, Allah Tritunggal. Tetapi bedanya, orang Yahudi diizinkan tentara Romawi panggil Tuhan kepada Allah, tidak usah panggil Tuhan kepada Kaisar. Meskipun hati mereka tidak rela membiarkan satu provinsi mempunyai hak yang istimewa. Tetapi mengapa tidak rela? Mengapa masih boleh? Karena kalau tidak boleh, pemberontak akan jadi. Kalau pemberontak jadi, kerajaan Romawi akan goncang. Sehingga sambil memakai cara menekan mereka, sambil membiarkan mereka panggil Yehova sebagai Tuhan. Tetapi saudara-saudara, pada waktu Yehova dipanggil Tuhan, dibiarkan sementara. Sampai Yesus dipanggil Tuhan, mulai pembantaian terjadi. Orang Kristen dibunuh, mati syahid satu persatu. Apa sebab? Karena menyebut Yesus Tuhan. Jesus my Lord. Jesus, you are the master of my life. I belong only to you. I do not belong to Caesar. I do not belong to the kings of the world. Aku bukan dimiliki oleh raja dunia. Aku tidak dimiliki oleh Caesar, Kaisar Romawi. Aku milik Engkau, Jesus Lord. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 4, we are proclaiming that Jesus is Lord, and before Him we become your servant. Kita menjadi hamba kamu di hadapan Tuhan. Kami memberikan Yesus sebagai Tuhan. We proclaim, we preached, and we exalted Him as Lord. Yesus adalah Tuhan. Di dalam dirinya Paulus, yang dia hidupkan adalah kehidupan yang menjadikan Kristus Tuhan. Yang dikabarkan, ada kabarkan Yesus yang menjadi Tuhan di dalam hidupnya. He lived up as a slave of the Lord Jesus, and he preached the Jesus which enslaved him. Dia telah berkhotbah tentang Yesus sebagai Tuhan, dan dia telah menyatakan diri sebagai yang diperbudak oleh Yesus. Saudara-saudara, inilah kekristenan. Itu sebab dalam kitab suci, pada waktu Paulus berkata, if we'll call upon Jesus as Lord from your tongue, and you will be saved. Barang siapa yang menyebut Yesus Tuhan, Tuhan, dia akan diselamatkan. Nah, sekarang banyak pendeta yang tidak mengerti Alkitab secara tuntas. Ayo, sebut Yesus Tuhan, engkau diselamatkan. Karena Alkitab berkata seperti ini. Coba baca di dalam Rom pasal ke-10. Memang Alkitab ajar seperti ini. Barang siapa menyebut Yesus Tuhan, dia akan diselamatkan. Tapi saudara mesti mengetahui, zaman itu siapa yang berani menyebut Yesus Tuhan, dipenggal kepalanya. Jadi engkau mau menyebut Yesus Tuhan? Mau, berarti engkau sedia mati. Engkau sedia dipenggal kepalanya. Itu namanya menyebut Yesus Tuhan. Pendeta-pendeta yang kurang belajar, tidak mengerti latar belakang, pokoknya Alkitabiat, pintar baca kitab, pintar mengertikan Alkitab, akhirnya memberikan penjelasan yang salah sekali. Saudara-saudara, betulkah orang yang menyebut Yesus Tuhan pasti diselamatkan? Tidak. Yesus berkata di Matius pasal 7, jangan kira mereka yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan diselamatkan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, pada hari itu ada banyak orang yang berkata, Tuhan, Tuhan, bukankah demi namamu aku bernubuat?
I prophesy in your name. Bukankah dengan namamu aku melakukan mujizat? Bukankah dengan namamu aku telah menyembuhkan orang sakit? Bukankah dengan namamu aku telah mengusir setan? Oh Tuhan, aku begitu giat melayani Engkau, memanggil orang kembali kepadamu. Dengan namamu aku mengusir setan, aku menyembuhkan orang sakit, aku melakukan mujizat, aku bernubuat, aku berkhotbah dalam namamu. Saudara-saudara, jikalau di gereja sekarang ada satu orang bisa menyembuhkan orang sakit, bisa membangkitkan orang mati, bisa melakukan mujizat, bisa mengusir setan, bisa berkhotbah dalam nama Yesus, engkau akan mengatakan ini orang hebat luar biasa. Ini lain sama Stephen Tong. Stephen Tong tidak menyatakan dia menyembuhkan orang sakit, dia tidak membangkitkan orang mati, dia tidak melakukan mujizat, dia tidak memperbuatkan tanda-tanda ajaib, dan dia tidak bernubuat seperti ini. Tetapi saudara-saudara, Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, aku akan menjawab mereka. Apa kau katakan? Aku demi namaku engkau bernubuat, demi namaku engkau melakukan mujizat, demi namaku engkau mengusir setan, demi namaku engkau telah melakukan segala keajaiban. Saya berkata kepadamu, nyala engkau, karena aku tidak pernah mengenal engkau. Saudara-saudara sekalian, ketahuilah, banyak yang disebut pendeta yang bisa melakukan mujizat, menyembuhkan orang sakit, besok akan diusir oleh Tuhan. Ini Alkitab, ini bukan khotbah dari Stephen Tong. Saya tidak layak, saya tidak berbuat sesuatu untuk melawan kitab suci. Saya akan berkata kepada saudara, inilah firman Tuhan. Pada hari itu banyak orang yang menyebut aku, Tuhan, Tuhan. Aku akan menjawab, aku tidak pernah mengenal engkau. Pergilah dariku, masuk ke dalam kegelapan. Engkau tidak pernah berbahagia di kerajaan Allah. Dan Yesus berkata, hanya mereka yang melakukan kehendak Allah masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh saudara-saudara, biar malam ini kita bertobat sungguh-sungguh. Yang disebut bertobat bukan hanya menyebut Tuhan, Tuhan, lalu diselamatkan. Karena dari Alkitab, orang yang menyebut Tuhan, Tuhan adalah orang-orang yang sudah bersiap untuk mati syahid bagi Tuhan, untuk menjadi dipenggal kepala bagi Tuhan. Dan Paulus yang kita semua mengasihi, Paulus seorang pahlawan Injil yang paling besar setelah Kristus dan seluruh perjanjian baru, justru dia matinya dipenggal kepala. Karena apa? Karena dia memberitakan Christ is the Lord. Karena Yesus adalah Tuhan, maka Paulus mati syahid. Engkau kira kalau engkau menyebut Yesus Tuhan menjadi orang kaya, penyakit semua sembuh, apa engkau minta semua dikasih? Itu pengajaran dari yang tidak mengerti kitab suci, lalu menipu banyak orang menjadi orang Kristen, belenggu mereka di ajaran yang salah, sehingga mereka tidak mengerti pertobatan. Oh saudara-saudara, gereja makin besar tapi tidak mengerti firman Tuhan, makin masuk dalam jerat iblis. Gereja makin banyak orang tapi tidak mengerti arti sesungguhnya firman Tuhan, makin ditipu seumur hidup menjadi orang tidak bisa menjalankan kehendak Allah. Jangan kira orang menyebut Tuhan, Tuhan semua masuk dalam kerajaan Allah. Tapi hanya mereka melakukan kehendak Allah akan masuk dalam kerajaan Allah. Karena dunia ini beserta nafsu duniawi akan lenyap, akan binasa, akan lalu selama-lamanya. Hanya mereka yang melakukan kehendak Allah itu hidup selama-lamanya. Mari kita tidak menipu diri lagi. Mari kita tidak menyuap diri lagi. Mari kita tidak membiuskan diri lagi, melarikan diri dari fakta sejarah kebenaran yang sudah begitu jelas dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Mari kita berkata kepada Tuhan, di sini saya mau sungguh-sungguh mengerti. Saya mau sungguh-sungguh rendah hati. Saya mau sungguh-sungguh bersih jiwa untuk mengikut Tuhan. Sehingga pertobatan bukan hanya di mulut. Pertobatan bukan hanya di satu pihak. Engkau mengatakan aku dilahirkan Kristen, aku dari dulu sudah Kristen, papa saya pendeta, kakek nenek saya majelis, tua-tua, dan saya sendiri seorang ikut kur sudah lama.
pasti saya diselamatkan. Saya berkata kepada saudara, di dalam neraka banyak majelis, banyak tua-tua yang tidak bertobat. Di dalam neraka banyak kur-kur dan pemimpin-pemimpin kur yang tidak bertobat. Di dalam neraka banyak pendeta yang tidak bertobat. Pendeta pertama yang masuk neraka namanya Yu dan Das, yaitu Yudas. Saudara-saudara, bukankah Yudas mengikut Yesus, mengabarkan Injil, pergi menteriakan firman? Bukannya Yudas seorang murid Yesus yang dipilih oleh Yesus Kristus. Tetapi dia mulanya menyebut Tuhan, Tuhan. Hatinya menyebut hantu-hantu. Mukanya mengatakan aku mencintai engkau. Hatinya mengatakan aku mencintai uang. Dia sering ambil uang dari persembahan. Akhirnya patut untuk dia bunuh diri, gantung diri. Dan uang 30 keping perak yang diperoleh hanya cukup untuk beli tanah untuk mengkuburkan tubuhnya yang jatuh, pecah perutnya, ususnya ngalir keluar. Jangan main-main. Jangan bergurau dengan Tuhan. Tuhan akan memberikan pengampunan jikalau kita bertobat sungguh-sungguh. Orang yang bertobat adalah orang yang meninggalkan dosa. Tetapi meninggalkan dosa tidak cukup, harus kembali kepada Tuhan. Dia mau meninggalkan itu, tapi akhirnya dia berlutut di hadapan Tuhan. Please do not see on me. See your son Jesus Christ, the high priest in the holy place in heaven, who is praying for me until now. Father, Bapa, jangan lihat aku, lihatlah anakmu yang berdoa bagi aku sebagai imam besar di surga, yang sampai hari ini masih berdoa bagi aku. Saudara-saudara, orang bertobat meninggalkan dosa, itu aspek negatif. Orang bertobat kembali kepada Yesus Kristus, itu aspek positif. Yang datang kepada Yesus tidak pernah meninggalkan dosa, itu hanya menipu diri karena dilahir dalam Kristen, kira dia sudah datang kepada Yesus. Barang siapa menerima Yesus sebagai Tuhan, harus mau menyangkal diri, harus mau pikul salib, harus mau mengikut Yesus Kristus setiap hari. Jangan menipu diri engkau anak majelis. Jangan engkau menipu diri engkau anak pendeta. Jangan-jangan engkau sama papamu dua-dua ke neraka. Saudara-saudara, bertobatlah kamu. Kenapa harus binasa? Perjanjian baru dimulai dengan kalimat yang paling penting pertama dari Yohanes Pembaptis. Repent ye, because the kingdom of God is at hand. Dan dimulai dengan kalimat pertama dari Yesus Kristus, anak Allah, yang berkata, bertobatlah kamu, karena kerajaan Tuhan sudah dekat. Repent ye, because the kingdom of God is at hand. Siapa yang boleh bertobat? Siapa yang boleh menerima pengampunan dosa? Orang yang bertobat, orang yang mendapatkan pengampunan. Orang yang tidak bertobat, tidak menerima pengampunan. Orang yang bertobat, orang yang boleh masuk kerajaan Allah. Orang yang tidak bertobat, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Oh saudara-saudara, siapakah kita? Apakah kita rasa kita layak diterima oleh Tuhan karena kita pernah memberi uang untuk orang miskin? Banyak orang memberi uang ke orang miskin untuk mencatat jasa-jasa. Apakah kira jasamu memberikan sedikit uang kepada orang miskin boleh menghapus semua dosa yang begitu banyak yang kau berbuat? Mimpi. Engkau sedang mimpi. Engkau kira engkau beragama, berbuat baik, engkau akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan tidak perlu ditolong oleh manusia. Engkau kira potong satu sapi engkau bisa masuk surga. Saudara-saudara, kalau dengan berbuat manusia, berbuat baik boleh masuk surga. Surga pasti penuh sapi, karena sapi jauh lebih baik dari manusia. Betul tidak? Pernahkah lihat sapi berjudi? Pernahkah lihat sapi berzina, banyak istri? Pernahkah melihat sapi mencuri? Pernahkah lihat sapi homoseks atau lesbian? Sapi bekerja berat, susah-susah, capek-capek, sampai mati dagingnya masih dimakan oleh orang. Kayak gini tidak bisa masuk surga. Kamu yang masuk surga karena engkau memberikan uang untuk orang miskin. Mimpi kamu. Kita menjadi orang diselamatkan bukan karena kita baik. Kita menjadi orang diselamatkan bukan karena kita berjasa. Kita mempunyai dosa jauh lebih tinggi daripada jasa. Bagaimana kita diselamatkan? Kita diselamatkan karena
Kristus mati bagi kita di atas kayu salib. Kristus menyerahkan nyawanya, Kristus mengalirkan darahnya, Kristus dibuang oleh Allah dan berteriak, my God, why hast thou forsaken me? Mengapa Allah meninggali Yesus? Mengapa Allah memisahkan Yesus? Ini bukan dijawab oleh Yesus. Ini satu-satunya pertanyaan yang harus dijawab oleh engkau dan saya. Not Jesus that should answer the question. But you and me should answer. Because of me. Because of my sin. The Son of God have been forsaken. The Son of God have been crucified on the cross. Simply because to bear the sins of me. Behold the Lamb of God who takes away the sins of the world. Lihatlah anak domba Allah yang telah mengangkut dosa seluruh dunia, yang akan mengampuni engkau dan saya. Kita bersyukur kepada Tuhan, pertobatan diberikan kepada orang yang betul-betul mau taat kepada Tuhan, yang betul-betul mengetahui diri berdosa, tidak layak, kotor, diri adalah orang yang rusak. Tapi karena Tuhan mencintai kita, Dia membawa kita kembali, memperlaikan kita untuk bertobat. Alkitab berjanji, barang siapa yang mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita daripada segala kejahatan. Why? Kenapa Alkitab mengatakan kalimat ini? Jikalau seseorang bertobat, maka Allah itu mengampuni segala dosanya. Sebab Allah itu setia dan adil. Allah setia karena apa yang dijanjikan berdasarkan 3 sifat ilahi. The promises of God is based on 3 attributions of God. The first, God is sincere. God is honest. Allah itu sejati. Allah itu sungguh. Allah itu jujur. Allah tidak menipu kita. Dan God need not to lie on me. God is good God. He's not God of lie. He need not to lie on me. What He say must be true. Allah itu sejati, tak menipu. And He promised us with all promises. In the first principle, He is honest God. Allah yang sejati, tidak menipu dan tidak menjanjikan yang kosong kepada kita. Kedua, Allah berjanji berdasarkan ketidakperubahan Allah. He promised us with every promise because He is unchangeable God. God is immutable. God is unchangeable. He is firm, true, genuine, and forever and ever unchanged. Janji-janji manusia dirubah-rubah terus. Allah yang tidak berubah berjanji kepada kita. Karena Dia adalah Allah yang jujur, Allah yang tidak berubah. Ketiga, janji Allah berdasarkan kekekalan Dia. The promise of God is based on God's eternity. He is eternal God, unchangeable God, and the sincere God. Say everything so firm, unchanged, and valid forever and evermore. Saudara-saudara, itulah janji Tuhan. Maka Allah disebut Allah yang setia. Allah yang setia, Allah tidak berubah. Ditambah Allah yang adil. Adil? Jikalau Allah adil, pasti kita masuk ke dalam neraka. Itulah keadilan Allah. Tidak ada satu orang yang layak masuk ke surga. Tidak ada seorang yang layak diberi pengampunan. Tidak ada seorang yang layak diberikan kemurahan, kasihan. Tidak ada satu orang yang layak diberikan keselamatan. Maka Alkitab mengatakan, jikalau engkau mengaku dosamu, Allah itu setia dan adil. Salah. Mesti Allah itu setia dan kasih, lalu mengampuni dosa kita. Kalau Allah itu setia dan adil, pasti menghakimi dosa kita. Tetapi Yohanes tidak salah. Yohanes paling mengerti apa yang disebut keadilan bertemu dengan cinta kasih Tuhan. Dan Yohanes berkata, karena Allah itu setia dan adil, sehingga Dia mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Kenapa Allah yang adil mengampuni kita? Karena Dia dengan keadilannya sudah menghukum Yesus Kristus.
Karena Yesus Kristus sudah dihukum, sudah menerima hukuman di atas kayu salib. Saat itu dia berteriak, Allahku, Allahku, mengapa meninggalkan aku? Yesus dibuang supaya engkau diterima kembali. Yesus dikutuk supaya engkau diberkati kembali. Yesus dimarahin supaya engkau dianugerahi kembali. Kalau dia sudah melakukan itu, sudah pernah terjadi, berarti keadilan sudah dilakukan. Tuntutan keadilan sudah memuaskan dia. Sebab itu dia tidak lagi menghukum engkau, tidak lagi menghukum aku. Maka dia berseru, mari datang kepadaku. Aku adalah Allah yang setia dan adil. Aku akan mengampuni segala dosamu. Aku akan membersihkan engkau dari segala kejahatan. Mari kita dengan air mata, dengan jujur, dengan keikhlasan minta pengampunan kepada Tuhan. Minta Tuhan memberi hidup yang baru kepada kita. Maukah saudara? Jawablah. Maukah saudara? Hari ini bertobat. Jangan kira Stephen Tong sering datang lagi. Saya sudah 72 tahun. Saya mungkin berapa tahun lagi bertemu dengan Tuhan. Zaman saya akan lewat. Saya mengharapkan kita mendapatkan kembali standar yang baru. Apa itu pertobatan? Pengertian apa itu keselamatan? Benar-benar apa itu kristologi? Benar-benar mengetahui apa itu memuliakan Tuhan. Benar-benar apa itu benci dosa. Dan hidup suci memuliakan Tuhan. Hari depan Indonesia tergantung siapa? Bukan Stephen Tong. Hari depan Indonesia tergantung orang-orang Kristen yang hari ini mendengarkan firman dan yang bertobat, yang mengasihkan diri, yang menjadikan orang yang suci, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, mengabarkan Injil dan membawa bangsa kembali kepada Yesus Kristus. Engkau. Saya akan berhenti khotbah di sini. Biar Indonesia bangkit untuk Tuhan. Bangkit untuk Tuhan. Bangkit untuk selama-lamanya. Sampai Kristus datang kembali. Mari kita tunduk kepala. Masuk di dalam doa. Semua tutup mata di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Semua ikut saya berdoa. Satu kalimat demi satu kalimat. Bapa di dalam surga. Berkatilah saya. Bersihkanlah saya menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, yang bertobat, menerima Tuhan Yesus, meneladani Tuhan Yesus, dan meninggikan salib, mengabarkan Injil kepada seluruh Indonesia. Dengar doa saya dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.